Ini sangat mengerikan sekali karena akan ada hujan yang sangat lebat dan juga badai dan angin kencang yang akan datang meskipun ini adalah musim kemarau dan sangat memungkinkan korban jiwa bertumbangan. Mari kita lihat kartu-kartunya. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kemarau ini masih setengah jalan dan baru akan selesai saat bulannya, nanti endingnya itu ada berbernya. Dan ini sesuatu yang anomali, hal yang aneh tapi sebenarnya pernah terjadi beberapa tahun silam. Akan muncul awan yang sangat berpotensi menyebabkan hujan yang sangat lebat. Dan juga adanya angin kencang. Dan mengapa ini berbahaya? Mari kita bahas lebih jauh lagi. Cuaca ekstrim atau mungkin perubahan cuaca yang benar-benar dari kemarin panas, yang panasnya nggak wajar ya kan, 30 derajat ke atas, setelah 35, 32. Cuma maksudnya hari ini ternyata ada hujan juga tadi barusan, dan di Jakarta juga hujan. Nah ini banyak banget juga dari BMKG mengumumkan bahwasannya musim kemarau ini belum berakhir, tapi justru bakal ada hujan dan angin kencang. Menurut Mas Denny sendiri, apakah memang kalau kita bilang pertanda-pertanda alam ini atau mungkin kejadian-kejadian alam ini akan memakan korban jiwa nantinya? Akankah ada kebakaran di kekeringan yang panjang ini justru, atau mungkin bisa diselamatkan karena akan ada hujan dan juga angin yang cukup kencang, atau seperti apa? Ini kalau saya menggunakan trik-trik peramal itu, saya akan mengatakan ada benda yang akan jatuh dari atas dan mengenai seseorang dan menyebabkan kematian. Nah, hal seperti itu mungkin akan dikatakan oleh para peramal-peramal karena memang sejatinya angin kencang ini pun kemarin itu sempat makan korban dengan, kebayang tidak? Karena musim kemarau banyak pohon yang mulai kering, rantingnya mulai lapuk dan terus kemudian jatuh. Dan saat benda-benda tajam atau berat seperti ranting atau bahkan kemarin itu ada baliho ini jatuh mengenai seseorang, ini sangat berpotensi memakan korban jiwa. Dan ini nggak cuma hanya itu, bisa saja buah-buahan yang seharusnya ini adalah sebuah rezeki seperti itu karena kondisi hujan kencang dan sebagainya, ini akan jatuh mengenai kepala dan juga menyebabkan mungkin saja cedera yang sangat serius dan juga sampai kematian. Maka apa yang akan terjadi ini selama seminggu ke depan? Ini tertanggal ini 19 Agustus hingga hari Senin di 24 Agustus. Hujan lebat dan juga angin yang kencang. Berpotensi akan juga badai. Ini akan ada di sebagian besar wilayah Indonesia. Nanti akan spill tempat-tempatnya di mana. Ini ada di website dan juga harusnya aplikasi BMKG juga ya. Sehingga ini sejatinya adalah sesuatu yang merupakan siklus. Jika kalian mengetahui, kalian bisa googling. Saya juga melihat di sini ada, ini disebutnya adalah MJO atau Madden-Julian Oscillation, oke? Dan apa itu? Ini adalah gelombang atmosfer raksasa yang berupa kumpulan awan badai bergerak dari barat ke timur di sekitar garis ekuator atau khatulistiwa. Fenomena ini berulang setiap 30 hingga 60 hari dan sering kali memicu hujan lebat atau cuaca ekstrim di wilayah tropis seperti Indonesia, bahkan di saat musim kemarau seperti sekarang ini. Jadi ini sejatinya adalah sesuatu yang berulang. Tapi mungkin karena di Indonesia ya, orang itu nggak terbiasa untuk mencatat, mengingat sesuatu, siklus terjadi, dianggap sebagai satu hal yang berhubungan dengan gaib, dan ini memakan korban. Maka hati-hati, karena ini ukurannya raksasa, membentang sepanjang ribuan kilometer di lapisan troposfer. Dan ini gerakannya berjalan perlahan dari arah Samudra Hindia menuju Samudra Pasifik. Membutuhkan waktu sekitar 30-60 hari untuk menyelesaikan satu putaran penuh. Dan ini kenapa dinamai Madden-Julian Oscillation adalah karena dari dua ilmuwan. Namanya adalah Roland Madden dan Paul Julian. Ini ditemukan di tahun 1971. Ini adalah satu hal yang sebenarnya terjadi. Dan dia 60 hari lagi sangat mungkin akan terjadi lagi. Condongnya berarti di Agustus hingga nanti September ini, Mas Denny. Apakah memang lebih banyak akan bencana akibat hujan dan angin kencang, atau justru panas ekstrim yang mungkin nanti akan menimbulkan kebakaran hutan? Ya kemarin udah lumayan banyak tuh isu-isu kebakaran hutan. Panas ekstrim kan sudah terjadi. Kalau ini mendung, ya panasnya nggak se-ekstrim kemarin. Bahkan kebakaran pun ini masih sangat berpotensi. Mengapa? Karena saya nggak ngerti ini ada di kitab leluhur yang sebelah mana bahwa sampah itu harus dibakar. Dan ini sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Bahkan juga banyak orang-orang yang melakukan pembukaan lahan dengan membakar hutan. Ini bahkan mengancam kesehatan negara jiran dan juga negara tetangga kita seperti Singapura. Dan ini sudah terjadi selama puluhan tahun. Ini sesuatu yang harus dihentikan segera, dan jika terus dilakukan, apalagi jika terjadi hal seperti ini akan menimbulkan korban jiwa. Pun juga sangat mungkin terjadi juga
aliran air yang mampet karena selama ini karena nggak hujan, orang terus kemudian buang sampah, seakan-akan sampahnya ini dibuang karena sungainya ini sedang kering, dan akhirnya nanti terjadi aliran yang tiba-tiba muncul akan menyebabkan kematian dan sangat berpotensi besar sekali untuk itu terjadi. Sangat besar juga potensi, maksudnya dengan kekeringan kemarin ini dan tiba-tiba sekarang hujan dan angin kencang, selain memang ada pohon yang tumbang atau mungkin benda-benda yang terbawa angin, ini juga ada potensi besar banjir yang melanda, apalagi terutama di Jakarta. Itu ada nggak, Mas Denny? Kalau banjir secara besar, saya pikir ini kiriman ya. Kalau ternyata sampah ya terjadi mungkin nggak di Jakarta, tapi kalau itu kejadian di Jakarta, maka mungkin di pinggir Jakarta, di daerah sekitar Ancol dan di pesisirnya ini tadi. Tapi ini sangat mungkin jika ternyata hujannya sedemikian besar. Karena kalau kita bicara Jakarta, salah satu dari tempat-tempat yang akhirnya ini terpapar, salah satunya adalah Jawa Barat. Saya akan bacakan tempat-tempatnya di mana. Jadi di wilayah berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat itu ada di catat Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua secara keseluruhan. Ini adalah tempat-tempat yang berpotensi turun hujan intensitas tinggi hingga sedang hingga tinggi dan akan sangat berbahaya jika ternyata tidak diantisipasi. Nah, lalu yang berpotensi wilayahnya ini akan dilalui oleh angin kencang. Itu ada Aceh, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat, serta Sulawesi bagian utara dan selatan. Ini anginnya kencang. Maka jika kalian tahu hal ini, hati-hati kalau kalian melintas di bawah pohon yang tampak sudah tua, lebat sekali, tidak terurus, karena dahan-dahan dan ranting itu sangat mungkin akan jatuh mengenai kalian. Dan juga di sini ada juga catatan terakhir ini, wilayah berpotensi hujan intensitas lebat hingga sangat lebat. Itu ada di Papua Pegunungan. Dan ini adalah memang tempat-tempat yang ini bukan ramalan, ini adalah siklus yang memang tercatat dan BMKG di sini sudah menyiarkannya secara resmi. Seperti yang kita tahu ya, maksudnya dengan tadinya panas ekstrim, tanah mengering, dan juga pada akhirnya ada angin dan juga hujan begitu. Ini yang biasanya terjadi berbarengan, itu domino efeknya biasanya adalah longsor di jalan besar. Ya, saya kira gitu. itu paket karena saat tidak ada hujan, maka tanahnya di situ kan kering. Dan kering itu kan otomatis dia ini lebih terpisah ya, tersegregasi seperti itu. Sehingga kalau terus tidak ada satu pohon dengan akar yang mengikat itu semua, ini ditakutkan akan menimbulkan longsor yang akan berbahaya dan sangat mungkin akan ada korban jiwa karena terjadinya bisa jadi saat mereka tidak siap atau di malam hari. Kalau ternyata hal itu masih bisa diantisipasi dan saat orang-orang nih sedang tidak dalam keadaan tidur atau beristirahat, ini mungkin akan bisa menekan korban jiwa itu. Apalagi banyak tempat-tempat di Indonesia yang memang pemukimannya ini itu ada di tempat-tempat yang berpotensi terjadi dan rawan bencana longsor. Ini kan maksudnya sepaket juga, maksudnya dengan longsor nggak mungkin hanya di pemukiman juga. Cuma maksudnya kalau kita bilang adalah kecelakaan transportasi, terutama ya maupun baik itu pun di darat, di laut ataupun di udara. Menurut saya pikir ya adanya itu lebih di laut ya, karena kalau udara apa yang tadi kan troposfer ya. Jadi kalau saya pikir kalau udara selama critical 11 ya, kalau nggak salah itu 7 waktu terbang, terus kemudian 4 waktu mendarat atau kebalik ya, saya lupa, kalian silakan googling. Selain itu, saya pikir kalau sudah di atas, ini semua akan lebih tenang. Tapi masalahnya jika itu terjadi di bawah awan-awan itu tadi, inilah yang sebenarnya sangat berpotensi. Terutama jika ternyata ini ada di lautan. Maka kapal karam, terus kemudian kapal akan tenggelam, apalagi kalau ternyata muatannya ini berlebih. Ini adalah hal yang akan bisa sangat mungkin terjadi selama sepekan ke depan. Semoga tidak terjadi. Dan waktu ini bisa kita lewati untuk menunda dulu apapun itu yang berpotensi menuju ke arah yang rawan terjadi bencana yang tadi saya katakan. Cuman di antara, maksudnya kalau kita bilang ya, di antara dari transportasi tersebut dan juga bencana alam yang kemungkinan akan terjadi, yang paling dihindari itu berarti kita harus tidak berpergian lewat laut, berarti menurut Mas Denny. Sebenarnya bukan tidak berpergian lewat laut ya. Jikalau ternyata memang harus berpergian lewat laut, maka kita tahu jangan naik moda transportasi itu yang tidak memiliki fasilitas pengamanan jika ternyata terjadi satu kondisi darurat. Kedua, jangan berlebihan sehingga melebihi tonasi atau kekuatan penumpang yang memang harusnya atau kendaraan yang memang harus diangkut. Lalu kemudian kita harus juga mengerti bahwa ini semua artinya kita nggak bisa buru-buru. Karena jika ternyata terjadi saja angin yang kencang lalu gelombang akan meningkat, maka yang harus dilakukan adalah menunda. Lebih baik terlambat asal selamat.
Jika itu masih bisa dipenuhi, silahkan melakukan perjalanan. Tapi jika itu masih bisa ditunda, maka sejatinya perjalanan darat ini akan jauh lebih aman. Kalau untuk pesawat terbang tuh nggak ada yang tergelincir ya Mas? Karena kan angin dan hujan itu sangat rawan bikin pesawat tuh tergelincir pas mau mendarat gitu-gitu. Oke, kalau tergelincir saya pikir lebih kepada human error ya. Kalau masalah angin, seharusnya para pilot ini itu sudah memiliki kemampuan untuk menghitung dan memperkirakan bahwa saat angin ini bertiup, mereka itu tahu harus melakukan apa. Maka ini sangat mungkin terjadi. Kombinasi antara cuaca dan juga human error itu sangat mungkin terjadi. Tetapi karena jangka waktunya 1 minggu, semoga frekuensinya ini akan nggak memungkinkan untuk kemungkinan ini terjadi. Itu yang diharapkan. Dan semoga seminggu ini setelahnya, ini semua akan kembali, ya kalaupun panas ya jangan terlalu panas, tapi kita tahu bahwa ini memang masih ke dalam apa yang, ini Pak Darmo Pongrekun mungkin nggak percaya, masih dalam kerangka Godzilla El Nino yang memang masih terjadi, dan panas itu memang masih kita rasakan hingga saat ini. Ini terasa gosong tadi saat keluar dan juga berolahraga hari ini. Maka hati-hati dan juga lebih waspadai kemungkinan-kemungkinan. Juga jangan sampai nanti ternyata, ini saya catat di sini itu, berwisata ke tempat-tempat yang rawan jika ternyata terjadi hujan lebat dan juga angin yang kencang, segera langsung menepi saja. Karena orang akan mungkin saja bisa terlalu ombak, lalu terus kemudian mereka tergelincir masuk ke dalam sungai atau apapun. Itu sesuatu hal yang tidak akan terjadi jika kita lebih berhati-hati. Terima kasih atas atensi kalian. Semoga kita semua diberikan keselamatan. Seperti apa kondisi di tempat kalian dan ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.